Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini untuk pertemuan ketiga kecerdasan buatan kita akan masih melanjutkan dari slide sebelumnya. Sedikit saja sisa yang kemarin belum sempat dibahas. Baiklah, untuk hari ini kita akan lihat tentang singkat untuk sejarah kecerdasan buatan. Kita sudah lihat dari pertemuan sebelumnya bahwa kecerdasan buatan itu adalah sudah merupakan konsep yang cukup lama, sudah ada bahkan sejak zaman sebelum Perang Dunia Kedua ya. Jadi di sini titik awal untuk sejarah kecerdasan buatan itu tahun 43, di mana muncul istilah cybernetics yang disampaikan oleh dua ilmuwan ya, McCulloch dan Pitts. Kemudian Turing Test yang sudah kita bahas minggu lalu, itu tahun 1950, masih dalam suasana pasca Perang Dunia Kedua ya, di mana Jerman di situ merupakan musuh bersama dari hampir seluruh dunia. Selain Turing Test, Claude Shannon ini juga disebut sebagai bapak teori informasi, mempublikasikan analisis detail mengenai permainan catur sebagai sebuah metode pencarian. Jadi esensinya di sini pencarian langkah di dalam permainan catur itu adalah merupakan sebuah permasalahan mencari atau pencarian solusi. Tahun 56 istilah artificial intelligence dibukukan ya. Tahun 52 sampai 62 game yang pertama digagas oleh IBM. Kemudian robot pertama itu tahun 62, Unimation. Kemudian Eliza yang juga sudah kita bahas minggu lalu, sebuah chatbot berbasis teks untuk menjawab permasalahan konsultasi psikologi ya. Itu tahun 65. Kemudian 67 Dendral adalah program berbasis pengetahuan yang digunakan untuk penalaran ilmiah. Jadi sebuah program yang memiliki basis pengetahuan. Nanti kita akan lihat bahwa basis pengetahuan ini merupakan dasar dari sebuah sistem kecerdasan buatan. Lalu tahun 68 jaringan saraf tiruan sederhana mengistilahkan yang namanya perseptron. Ini merupakan konsep awal untuk jaringan saraf tiruan atau JST. Tahun 69 inovasi dari dunia robot dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan, kemudian juga melihat atau perseps dan juga bergerak sesuai dengan yang diprogramkan. Lalu sistem pakar pertama, MISIN, keluaran dari Stanford University, awalnya digunakan untuk representasi pengetahuan dan inferensi di dalam domain diagnosis dan terapi medis. Jadi awalnya sistem pakar ini adalah untuk dunia kesehatan. Semakin berkembang 69 sampai 79 dan booming di tahun 80-an. Jadi konsep sistem pakar ini juga sudah cukup lama. Tentunya yang sekarang ada itu adalah merupakan pengembangan dari sistem pakar sebelumnya. JST kembali populer di pertengahan 80-an sampai dengan sekarang dengan inovasinya yakni deep learning ya, yang terbaru varian dari jaringan saraf tiruan. 88 sampai sekarang itu kebangkitan konsep probabilitas, jadi memasukkan unsur statistik ya, khususnya topik probabilitas itu semakin dimanfaatkan untuk perhitungan di dalam sistem cerdas.
Lalu muncul juga berbagai macam istilah soft computing, kemudian sistem fuzzy, swarm intelligence, kecerdasan yang berbasiskan swarm itu sekelompok hewan ya, seperti lebah, ya artinya mereka bergerak berdasarkan kelompok. Kemudian beberapa burung itu juga membentuk suatu formasi ketika mereka bergerak. Jadi ada unsur sifat kecerdasan di situ ya, daripada mereka bergerak sendiri. Konsep agents itu booming tahun 95 sampai dengan sekarang saya rasa dengan berbagai macam variannya. Salah satu milestone penting di dalam sejarah agents itu adalah tahun 97 ketika komputer Deep Blue itu dapat mengalahkan Grandmaster catur Garry Kasparov. Tetapi di sini yang nanti membedakan dengan AlphaGo yang kemarin sudah sempat juga dijelaskan, ada sedikit perbedaan bahwa dari segi algoritma yang digunakan. Pada versi Deep Blue tahun 97, di situ komputer tersebut mengenerate atau menghasilkan sekian banyak kombinasi langkah, kemudian Deep Blue dapat menjalankan atau mensimulasikan masing-masing alternatif langkah tersebut, kemudian dia memilih alternatif mana yang memberikan kemenangan untuk melawan manusia di situ ya. Jadi dalam setiap langkahnya dia melakukan kalkulasi dari sekian ribu mungkin ya, sekian ribu kombinasi langkah, karena memang salah satu keunggulan dari komputer itu adalah dia dapat melakukan perhitungan dengan cepat. Jadi di sini dia memanfaatkan keunggulan tersebut untuk bisa memeriksa banyak kemungkinan sehingga bisa dipilih mana yang merupakan kemungkinan terbaik. Nah, sedangkan nanti di AlphaGo itu pendekatannya sedikit berbeda. Dia tidak memeriksa semuanya. Dia menggunakan pendekatan yang lain yang pastinya akan lebih efisien ya. Jadi tidak perlu memeriksa semua kemungkinan langkah, tapi hanya memilih dari sekian langkah yang sekiranya prospek untuk bisa dijalankan. Ya itu termasuk salah satu tonggak juga di tahun 2016 ya, AlphaGo. Kemudian selain itu di dunia question answering machine, Watson dapat mengalahkan juara quiz Jeopardy ya. Jadi di sini sifatnya adalah mengambil knowledge atau pengetahuan dari sekumpulan database yang berukuran besar. Ketika diberikan sebuah pertanyaan, siapakah tokoh yang gambarnya seperti di gambar ini? Kemudian dengan menggunakan database-nya yang luas, dia dapat mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian di rentang tahun itu juga AI semakin banyak digunakan ya, yang tadinya bersifat sporadis hanya di beberapa institusi saja, lokal sifatnya, menjadi luas dan menyeluruh dengan mengadopsi konsep deep learning, di mana dia memberikan kontribusi di dunia industri. Ya kalau kita lihat di sini milestone dari kecerdasan buatan ya, awal jaringan saraf 50 sampai 70-an, kemudian 80 sampai 2010 itu booming machine learning, dan saat ini yang banyak menghasilkan terobosan inovasi itu adalah deep learning. Kemudian ini juga beberapa pengembangan dari topik-topik di kecerdasan buatan ya, semakin cerdasnya mesin pencari, kemudian robot yang memiliki kemampuan sosial dan dapat berinteraksi dengan manusia, dapat memahami bahasa,
dapat mengenali objek yang ada di hadapannya dan sebagainya. Baik, kita masuk ke pembahasan mengenai agents. Secara garis besar, kita tahu dan paham bahwa komputer itu adalah benda mati. Ketika kita berikan sebuah instruksi kepada komputer, maka dia akan mengerjakan tugas sesuai dengan yang diinstruksikan. Tidak ada kemampuan untuk meningkatkan ya atau mengerjakan sesuatu yang di luar yang dia diperintahkan untuk dikerjakan. Jadi sifatnya patuh, tidak punya imajinasi. Sebagian besar aplikasi komputer memang sifatnya seperti ini ya. Dia hanya melakukan tugas apa yang diberikan kepada dirinya. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan juga manusia kemudian berpikir bahwa sebuah sistem yang terlalu kaku ya di dalam mengerjakan tugas diminta untuk mengerjakan A, ya sudah A saja dikerjakan. Ternyata padahal ketika kita mengerjakan A dibutuhkan penyelesaian masalah untuk B, C, dan D misalkan. Nah, dengan sistem yang tanpa ada modifikasi, maka komputer tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan di luar yang ditugaskan kepada dirinya. Sehingga di sini manusia mulai berpikir bagaimana jika sebuah sistem yang dapat mengambil keputusan sendiri tanpa selalu harus diinstruksikan oleh manusia. Itu akan lebih baik ya, tidak sebentar-sebentar harus dikasih tahu. Oh, kalau bertemu batu harus loncat misalkan. Kalau ketemu masalah ini solusinya seperti ini. Jadi kalau semua jenis permasalahan yang ditemukan itu harus didefinisikan di depan, ya kalau masuk ke dunia real itu akan sangat sulit karena di sini manusia perlu mendefinisikan semua kemungkinan masalah yang akan terjadi dan memberikan solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu yang terlalu besar effort yang harus dilakukan sehingga diinginkan sebuah sistem yang tidak harus dicekoki pengetahuan hard seperti itu ya. Bagaimana kalau sistem itu bisa mengambil sendiri keputusannya. Kalau ketemu masalah A, ya carilah solusi untuk menyelesaikan masalah A. Kalau ketemu dengan masalah B, ya silakan cari solusi untuk masalah B. Nah, sistem yang bisa bekerja seperti itu disebut sebagai agents. Jadi secara definisi, agent adalah sistem komputer berada dalam sebuah lingkungan, mampu mengambil tindakan otonomi di dalam lingkungan tersebut untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan untuknya. Jadi endingnya di sini adalah mencapai tujuan. Segala yang terjadi antara kondisi sekarang dengan kondisi tujuan itu adalah tugas si agent untuk menyelesaikannya. Otonomi itu apa? Tindakan yang dilakukan tanpa ada intervensi dari manusia atau sistem lain yang mengontrol keadaan internal dan perilaku dari sebuah agent. Jadi murni keputusan diambil oleh agent tersebut. Jadi sama konsepnya seperti ilustrasi agents yang ada di sini ya. Bayangan Anda kalau melihat contoh seperti ini, misalkan yang ini adalah dari Matrix ya, film Matrix. Kemudian ini Man in Black, lalu ini adalah Mission Impossible. Nah, apa ciri dari agents pada ketiga film ini? Ya pastinya mereka punya satu tujuan, ending gitu ya. Misinya adalah misalkan mengambil sebuah barang di sebuah gedung.
di dalam prosesnya untuk mengambil barang tersebut dari sebuah gedung ternyata terdapat banyak halangan, rintangan A, rintangan B, dan kemudian ada kejadian tak terduga C. Nah, si agents di dalam menyelesaikan misinya tadi kan tidak tidak perlu ya selalu berkonsultasi dengan atasannya yang menyuruh. Kalau ketemu A, saya harus melakukan apa? Saya hanya disuruh untuk ngambil barang di dalam gedung tersebut, tapi ternyata sekarang saya punya masalah A. Terus saya harus apa? Nah, ini kan bukan inti dari seorang agent gitu ya. Ya, intinya selesaikan sendiri permasalahan tersebut. Yang penting tujuannya tercapai. Gitu ya. Tidak harus tidak perlu setiap ketemu permasalahan kemudian harus tanya dulu solusinya seperti apa. Ya, selesaikan masalah itu supaya Anda bisa melanjutkan atau mengarah ke pencapaian tujuan. Nah, ini sebuah ilustrasi dari sebuah agents ya kalau kita tarik secara umum. Jadi sebuah agent ini memiliki sensor ibaratnya ya untuk melihat lingkungannya. Kemudian tadi agent berada di dalam sebuah lingkungan. Jadi sensor digunakan untuk melihat lingkungannya sehingga dia mendapatkan persepsi yang diterima oleh sensor. Kemudian agent juga ibaratnya memiliki yang namanya aktuator. Di sini diilustrasikan dengan sepasang kaki yang digunakan untuk bergerak ya salah satunya atau tidak harus selalu bergerak ya berjalan. Dia bisa juga mengambil sebuah keputusan tertentu dan itu adalah berupa action yang dia kerjakan yang mempengaruhi lingkungan di mana dia berada. Secara umum konsepnya seperti itu. Agent membaca input sensor menghasilkan aksi output yang mempengaruhi lingkungan. Ya, contoh agent di sini ya dari film tadi manusia bisa menjadi agent, sebuah robot juga bisa menjadi agent, bahkan beberapa peralatan elektronik ya sederhana itu pun dapat juga dikategorikan sebagai sebuah agent. Agent terdiri atas dua komponen utama, arsitektur ya, bentuknya seperti apa, kemudian program yang ditanamkan di dalam agent seperti apa. Karena nanti tergantung dari jenisnya, maka arsitektur agent pun juga bervariasi. Sebuah agent memiliki 4 komponen utama yang disebut PEAS atau PEAS. Yang P itu adalah performance measure, artinya pengukuran kinerja. Jadi sebuah agent itu harus dapat diukur kinerjanya seperti apa. Baik, buruk, luar biasa. Environment tadi adalah lingkungan di mana agent itu berada. Aktuator tadi penggerak dari agent dan juga sensor untuk melihat lingkungannya. Contoh sebuah agent untuk sopir taksi, ibaratnya ya di sini. Jadi mobil ya kalau misalkan ini adalah mobil ya, mobil otomatis tanpa pengemudi dan kontrol semua dipegang oleh sebuah agent. Tipe agentnya sopir taksi. Kemudian dari 4 komponen tadi, performance measure-nya apa? Untuk mengukur kinerja dari sopir taksi tadi. Selamat, ya pastinya ya. Penumpangnya harus selamat tiba di tujuan ya, jangan sampai tidak selamat. Cepat, nah ini juga perlu ya. Selamat tapi sampainya 1 minggu kemudian, padahal jaraknya dekat ya. Terlalu lambat, biar lambat asal selamat. Nah ini tidak selalu berlaku di sini ya, karena penumpang pasti juga ingin sampai di tujuan dengan cepat. Kemudian legal, nah ini juga penting juga.
cepat tetapi melanggar batas kecepatan. Cepat tetapi melanggar lampu lalu lintas. Ini juga tidak dibenarkan sesuai aturan ya. Kemudian perjalanan yang nyaman. Ya kalau ada polisi tidur, ya pastinya harus mengurangi kecepatan supaya penumpangnya ndak loncat gitu ya. Kalau jalannya berbatu atau kurang halus, nah itu kan juga perlu dikondisikan supaya penumpangnya juga merasa nyaman. Dan yang penting ya selalu endingnya adalah memaksimalkan keuntungan. Ya pastinya ya setiap taksi di sini pasti ingin mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Itu untuk pengukuran kinerjanya. Environment sekarang kita lihat lingkungan. Apa yang dilalui atau dimasuki oleh agent ini di dalam dia menyelesaikan tugasnya mengantar penumpang. Ya pastinya dia akan melewati jalan. Melewati banyak jalan, kemudian juga melewati lalu lintas, dia harus memperhatikan kondisi jalan, ramai, lengang, rambu-rambu, pejalan kaki lain, ya posisinya ada di mana, apakah tiba-tiba ada yang menyeberang jalan, lalu tindakannya bagaimana kalau ada yang seperti itu. Kemudian pelanggan ini pun juga termasuk bagian dari environment-nya, dia harus melihat kondisi pelanggan ya, nyaman atau tidak pelanggan saya. Apakah pelanggan mencoba berkomunikasi dengan saya. Oh jangan lewat kiri, lurus saja karena di kiri ada portal nggak bisa masuk. Gitu. Walaupun secara peta arahnya mengarah ke situ, tetapi mungkin pelanggan bisa memberikan update info terbaru mengenai rute jalan. Kemudian aktuator, penggerak dari agent. Ya, kemudinya setirnya, gas untuk menambah kecepatan, rem untuk mengurangi kecepatan, klakson untuk memperingatkan misalkan pejalan kaki yang ada di sekitar agent tersebut. Speaker misalkan mengeluarkan suara, bisa juga sebagai tambahan. Atau layar, menampilkan tulisan misal melalui layar. Sensor, bagaimana cara agent tadi melihat lingkungannya. Pastinya dia butuh kamera. Kamera di depan, kiri, kanan, belakang, atas, mungkin bawah. Diperlukan juga rotasi 360 derajat. Jangan sampai ada blank spot gitu ya. Padahal kalau driver manusia dengan mengandalkan spion kanan kiri dan spion tengah, itu aja masih ada blank spot ya. Nah, harapannya dengan sistem kamera yang full 360 derajat tidak ada blank spot. Speedometer untuk memperhatikan kecepatan. Apakah dia melebihi batas kecepatan yang diizinkan untuk jalan tersebut. Akselerometer, seberapa cepat penambahan rotasi dari putaran mesinnya ya, akselerometer. GPS, pasti ini penting menunjukkan di mana posisi dia saat itu, apakah sudah mendekati goal atau belum, apakah salah jalan, dan sebagainya. Sonar, mungkin untuk mendeteksi pinggiran jalan ya, trotoar, jangan sampai belok kiri tetapi ternyata menabrak trotoar atau mundur ke belakang menabrak tiang. Nah, itu kan juga perlu sensor sonar. Mikrofon, misalkan mikrofon ini untuk menerima input dari pelanggan ya. Ketika pelanggan mau menyampaikan sesuatu, ya sediakan alat sensor mikrofon untuk berbicara. Kemudian sensor mesin, ya kondisi seluruh komponen di dalam taksi tersebut ya. Bahan bakar, lalu tekanan angin, suhu, dan sebagainya.
Nah, untuk beberapa tipe agent, ini ada yang dari paling sederhana sampai dengan yang kompleks. Ada simple reflex, model based, goal based, utility based, dan learning. Kita lihat satu-satu untuk macam-macam tipenya. Basic agents. Ini istilahnya template-nya gitu ya. Bahwa tadi agent itu adalah sebuah entitas, dia memiliki sensor dan juga aktuator. Sensor untuk menerima input dari lingkungan, sedangkan aktuator untuk melakukan action kepada lingkungan. Nah, nanti yang membedakan dari macam-macam tipe agent tadi itu adalah komponen yang di dalam agent tersebut. Untuk yang simple reflex, jadi komponen di dalamnya ini dari sensor, dia melihat seperti apa keadaan dunia saat ini. Kemudian saya perlu melakukan apa dengan kondisi yang sekarang. Nah, apa yang perlu dia lakukan itu ditentukan oleh sejumlah aturan if then. Ya, ini sebuah rule sederhana. Jika A maka B, jika B maka C. Ya, seperti itu. Jadi kalau kondisi dunia sekarang adalah A, maka dia akan bisa melakukan sesuatu kepada lingkungan dengan melihat dari rule-nya tadi. Kondisi sekarang adalah A, maka dia tinggal cari di sini. Jika A maka B, oh berarti saya harus melakukan B. Seperti itu. Ya sudah, maka B yang dia kirim ke bagian aktuatornya dan dia mengerjakan terhadap lingkungannya. Ini contoh refleks saja, jadi hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi saat ini. Sebagai contoh, misalkan ini adalah sebuah termostat, pengatur suhu dalam sebuah ruangan ya. Kalau dari ruangan itu suhunya panas, maka dia bisa mengatur supaya AC-nya suhunya bisa diturunkan supaya menjadi dingin kembali. Atau sebaliknya, jika kondisinya terlalu dingin, maka berdasarkan rule yang dia miliki, kalau kondisi terlalu dingin, maka saya perlu menaikkan suhu. Nah, ini dikatakan simple reflex agent. Kemudian yang kedua, model based reflex agent. Sedikit lebih kompleks dari simple reflex saja. Jadi kalau simple reflex itu hanya berpedoman pada kondisi saat ini, tetapi untuk yang model based, dia punya catatan ya. Tetap yang dilihat adalah kondisi saat ini, tetapi dia punya histori. Kalau 5 menit yang lalu bagaimana? 10 menit yang lalu bagaimana? Oh, 5 menit yang lalu suhunya masih normal. Kok sekarang dalam 5 menit berikutnya ternyata suhunya tidak melebihi batas normal. Nah, di sini dia bisa melihat bagaimana dunia berevolusi, istilahnya begitu. Sehingga itu yang akan digunakan untuk membantu dia mengambil keputusan berdasarkan tetap rule yang sama. Rule yang dia miliki, kondisi jika A maka B, jika C maka D, dan seterusnya. Tetapi keputusannya itu istilahnya ada historinya di sini ya. Tidak hanya sekedar bereaksi terhadap apa yang terjadi saat ini. Yang ketiga adalah goal-based agent. Jadi sesuai namanya berbasis tujuan. Jadi di sini agent sudah punya tujuan. Kalau contoh 2 sebelumnya tadi adalah tanpa tujuan ya, hanya sifatnya bereaksi saja terhadap kondisi. Nah, kalau yang ketiga ini sudah punya tujuan ya, mau kemana, mau apa yang ingin dicapai. Dari sensor dia melihat seperti apa dunia saat ini, jadi masih menggunakan konsep dari model base. Tetapi di sini tambahannya adalah dia bisa menghasilkan
beberapa alternatif pilihan ya. Apa yang terjadi kalau saya melakukan A? Apakah saya akan mencapai tujuan? Kalau saya melakukan B, apakah saya akan mencapai tujuan? Dan seterusnya. Dia memeriksa serangkaian action yang bisa dia lakukan dan memilih action yang akan mengarahkan dia kepada pencapaian tujuan. Maka action tersebut yang akan dia pilih untuk dilanjutkan ke aktuator. Itu goal-based agent. Yang utility-based, pengembangan dari goal-based, gitu ya. Jadi secara umum hampir sama, tetap ada goal di sini, cuman diistilahkan dengan nama utility. Utility di sini maksudnya adalah dari sensor, dia mengetahui seperti apa dunia saat ini, lalu bagaimana kalau saya melakukan A. Nah, dari utility based agent ini, dia ada pertimbangan tambahan. Kalau saya melakukan A, tidak hanya mengacu kepada goal yang ingin dicapai, tetapi seberapa misalnya bahagia ketika saya mencapai goal tersebut. Contohnya di sini adalah sopir taksi tetap sama ya. Ketika dihadapkan pada sebuah persimpangan, misalkan ya, sebuah persimpangan di sini bisa ke kiri atau bisa ke kanan, gitu ya. Katakanlah rumah yang dituju itu ada di sebelah sini. Ini adalah goal-nya. Nah, kemudian si agent tadi dalam posisi persimpangan. Sesuai kalau dia melihat tujuan, maka dia harus berbelok ke kiri, gitu ya. Nah, tetapi untuk utility ternyata misalkan di dalam state ini tadi dia melihat opsinya. Apa yang terjadi kalau saya ambil action A? Action A adalah belok ke kiri. Oh, ternyata misalkan pada saat itu jalan yang ada di sebelah kiri ini sedang macet. Ada kecelakaan misalkan di sini. Sehingga kalau saya lewat kiri, meskipun saya sampai di tujuan, tetapi mungkin penumpang saya akan tidak terlalu suka, tidak terlalu senang, karena lama jadinya ya. Nah, alternatifnya bagaimana? Adakah jalan lain misalkan tetap menuju rumah ini, tetapi tidak melalui jalan yang ke kiri? Dia mencari alternatif lain. Oh, ternyata kalau ke kanan sedikit menjauh, tetapi di sini ada jalur lain yang bisa mengarahkan saya juga sampai tujuan, dan jalur yang ini relatif sepi. Nah, sehingga dia akhirnya kalau saya melewati jalur yang kanan, waktu tempuhnya akan lebih pendek daripada saya mengambil jalur yang kiri. Dengan waktu tempuh yang lebih pendek, maka pelanggan akan bahagia, nyampe lebih cepat, maka opsi yang dia pilih adalah berbelok ke kanan. Nah, ini yang menentukan action dari agent. Yang terakhir ini adalah yang kelima untuk learning agent. Konsepnya hampir sama ya, ada sensor, kemudian ada aktuator, ada performance element, bagaimana si agent itu dinilai. Tetapi yang sedikit berbeda di sini adalah yang namanya komponen learning element. Jadi learning element ini adalah bagian dari agent yang bertugas untuk belajar istilahnya. Dia menerima pengetahuan baru dari performance element. Oh, ternyata kalau saya melakukan A, itu efeknya begini. Di database saya belum ada yang seperti ini, maka ini saya catat sebagai pengetahuan baru di dalam learning element. Nantinya
segala hal yang dia pelajari di sini akan mengubah perilaku yang akan dia kerjakan di siklus berikutnya. Jadi ada proses belajar di sini ya. Di dalam proses belajar pun dia juga menerima feedback gitu ya. Dari sensor dia melihat istilahnya di sini ada kritik ya terhadap sistem yang diartikan sebagai feedback. Di selain dia belajar pengetahuan baru, feedbacknya juga menjadikan tambahan informasi untuk dia bisa mencatat pengetahuan tersebut di dalam learning elementnya. Kemudian di sini problem generator itu digunakan untuk mengenerate atau menghasilkan serangkaian alternatif solusi, ya hampir mirip dengan utility tadi, serangkaian alternatif solusi yang walaupun kelihatannya tidak langsung mengarah kepada pencapaian tujuan, tetapi layak untuk dipelajari jika memang itu dapat memberikan peningkatan di performance element. Endingnya juga tetap sama, action yang akan dia pilih itu akan terkirim ke aktuator dan dikerjakan ke environment. Ini beberapa keterangannya ya. Learning element untuk membuat peningkatan kinerja, kritik, feedback terhadap action, problem generator, menyarankan action, lalu performance element, ya action yang akan dia pilih. Oke, jadi ini ending akhir dari slide materi minggu lalu ya, sebetulnya karena belum selesai. Kecerdasan, definisi kecerdasan dan kecerdasan buatan kita sudah lihat ya. Area aplikasi, lalu kecerdasan alami dengan kecerdasan buatan dengan program biasa, Turing Test, Strong AI ini sudah minggu lalu. Landasan kecerdasan buatan dan 2 poin ini kita bahas pada kuliah hari ini. Terima kasih, perkuliahan Sarah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.